Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man kana awla bihi wa sallim taslima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa dan para pendengar yang semoga dicurahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan bahasan tentang memahami makna bacaan salat. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah mengurai tentang ayat ketika kita meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Dan disebutkan oleh Imam At-Tabari bahwa yang dimaksud, atau Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang diberikan nikmat itu 4. Pertama adalah para nabi, para rasul, kemudian as-siddiqin, orang-orang yang membenarkan. Di sini adalah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, generasi terbaik yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid atau asyuhada. Jadi golongan ketiga yang masuk dalam kategori an'amta alaihim adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Dan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, bahwa Nabi menyampaikan kepada kita lisyahidi indallahi sittu khisalin. Bagi orang yang meninggal dalam keadaan syahid, bagi mereka ada 6 keutamaan. Ada orang meninggal syahid, mereka akan mendapatkan 6 kemuliaan. Mana saja yang 6 kemuliaan itu? Yughfaru lahu fi awwali daf'atin wa yara maq'adahu minal jannah. Nanti ketika dia meninggal dunia, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat maut menjemput nyawanya, ketika darah pertama itu menetes, pas menetes itu pula, maka Allah akan mengampuni semua macam dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian ketika malaikat maut menjemput nyawanya, yara maq'adahu fil jannah. Dia akan melihat tempatnya nanti di surga. Dia akan lihatkan, Allah akan perlihatkan kepadanya kedudukannya nanti di dalam surga. Di mana dia nanti berada di dalam surga. Kemudian wa yujaru min azabil qabri. Dia akan aman dari azab kubur. Jadi, orang meninggal dalam keadaan syahid tidak akan diazab di dalam kuburnya. Tak sampai di sana wa ya'manu minal faza'il akbar. Dia akan aman dari kengerian nanti di akhirat. Di huru hara di akhirat nanti, orang yang meninggal dalam keadaan syahid akan aman dari semua itu. Begitu juga wa yudha'u ala ra'sihi tajul wiqar al-yaqutah minha khairun minad dunya wa ma fiha. Di kepala orang yang meninggal dalam keadaan syahid akan dipakaikan mahkota. Nanti dipakaikan pula mahkota, nanti mahkota kebesaran bagi orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian wa yuzawwijus nataini wa sab'ina zaujah minal huril ain. Nanti di dalam surga pun akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Kemudian wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribihi. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid, kata Nabi SAW, akan memberikan syafaat kepada 70 dari karib kerabatnya. Jadi inilah kemuliaan dari orang yang ketiga dalam kalimat an'amta alaihim, yaitu asyuhada, orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Apa saja kita simpulkan tadi? Pertama, orang meninggal dalam keadaan syahid diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Kemudian akan diperlihatkan tempatnya nanti di dalam sorga.
Kemudian dia aman dari azab kubur, aman dari huru-hara akhirat. Dipakaikan kepadanya pakaian mahkota, kemudian begitu juga dia akan dinikahkan dengan bidadari 72 bidadari, lalu dia akan memberikan syafaat kepada 70 orang dari anggota keluarganya. Nah, inilah yang kita minta ketika kita sholat. Dibayangkan keutamaan itu kita minta pula kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Hanya dalam kalimat an'amta alaihim. Apa yang telah Allah berikan kenikmatan kepada para nabi, para rasul, para sahabat, orang meninggal dalam keadaan syahid, itu kita minta dalam ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, bayangkan para pemirsa, para pendengar, dia simpel sekali ayat itu, tapi mengandung permintaan kemuliaan-kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang terbaik. Dan termasuk juga an'amta alaihim setelah tiga ini as-solihin. Apa itu as-solihin? Orang-orang soleh. Siapa itu orang soleh? Orang yang baik secara lahir dan batin. Jadi kalau kita adalah pribadi yang baik secara lahir dan batin, itu kita adalah orang yang soleh. Tapi timbul pertanyaan, mengapa di dalam kelompok an'amta alaihim dimasukkan as-solihin, padahal para nabi, para rasul orang soleh, para sahabat orang soleh, orang meninggal dalam keadaan syahid orang soleh. Mengapa dimasukkan pula as-solihin? Mungkin ada orang yang tidak sampai kepada 3 derajat ini. Jadi mungkin dia tidak jadi nabi, tidak jadi rasul, dia mungkin bukan para sahabat, tidak pernah melihat nabi, dia mungkin tidak meninggal dalam keadaan syahid, tapi dia soleh. Maka tetap diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dalam kalimat siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, itu kita meminta kepada Allah diberikan jalan kemuliaan atas 4 orang ini, 4 tipe ini. Pertama para nabi, kemudian para syahid, para sahabat, kemudian para syahid, orang meninggal dalam keadaan syahid, asyuhada, lalu orang-orang yang soleh. Nah, kita lanjutkan ayatnya. Setelah itu kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa maksudnya? Bukan jalan orang-orang yang engkau marah kepada mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Apa ini maksud dengan al-maghdubi alaihim? Dan apa pula maksud ad-dallin? Nah, maksud di sini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innal maghduba alaihim, sesungguhnya orang-orang yang Allah marah kepada mereka al-yahudu, adalah orang-orang Yahudi. Jadi maksudnya adalah bukan jalan orang-orang Yahudi. Walad-dallin, adapun orang yang tersesat adalah Nasrani. Jadi yang dimaksud di sini ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang Yahudi dan bukan pula jalan orang-orang Nasrani. Mengapa orang-orang Yahudi dimaksud atau diberikan gelar sebagai orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Karena mereka punya ilmu tapi tak beramal. Jadi ciri orang Yahudi itu mereka tahu ilmunya tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Sekarang kalau mengapa orang-orang Nasrani disebut dengan orang-orang tersesat? Mereka beramal tapi tidak tahu ilmunya. Ini berbeda. Agak terbalik orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau orang Yahudi tahu ilmunya tapi tidak beramal. Kalau Nasrani beramal tapi tak didasari dengan ilmu. Nah, inilah apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca ayat terakhir dari surat Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Siapa itu? 4 tadi, bukan jalan orang Yahudi dan bukan pula jalan orang Nasrani. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai 2 tipe. Apa itu? 1, orang berilmu tapi tidak beramal. Yang kedua adalah dia amalnya banyak tapi amal itu tidak dia dasari dengan ilmu. Jadi 2 ini
itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sifat dari kaum yang juga tidak disukai oleh Allah. Apa? Pertama Yahudi, yang kedua adalah Nasrani. Dan kita tutup setelah kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapan amin. Jadi amin. Nah, adapun dalil ini jelas Nabi SAW sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Wa'il bin Hujur. Beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a al-maghdubi alaihim waladdallin. Membaca surah Al-Fatihah, setelah ayat terakhirnya Nabi membaca amin. Madda biha sautah, Nabi panjangkan suaranya. Jadi amin. Jadi para imam ini dianjurkan juga untuk membacanya. Dan disunnahkan bagi para imam untuk membacanya dengan suara yang agak panjang sedikit. Nah, jadi amin bisa juga dibaca amin. Tapi Nabi SAW ketika membaca ini Nabi panjangkan suaranya. Adapun hikmah di balik itu jelas Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa idza qala al-imamu, apabila imam mengatakan waladdallin, ya setelah waladdallin faqulu amin, maka kamu sebagai makmum ucapkanlah amin, yujibkumullah, maka Allah akan mengabulkan doa kalian. Nah, karena tadi kita minta kepada Allah di dalam surah Al-Fatihah, kita minta kepada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang Yahudi, bukan jalan orang Nasrani. Amin ya Allah, perkenankanlah permintaan tersebut. Di dalam hikmah yang lain Nabi SAW menyampaikan, idza qala ahadukum fi shalah amin, apabila kamu yang sedang mengerjakan salat mengucapkan amin, kata Nabi, wal malaikatu fis sama amin, dan para malaikat yang ada di langit juga mengucapkan amin, fawafaqat ihdahumal ukhra, lalu ternyata serentak aminnya kita yang salat dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Nah, inilah para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada, kita pada pertemuan kali ini telah usai membahas tentang memahami makna bacaan solat, khususnya bacaan di dalam satu rukun solat yang tidak boleh tertinggal sama sekali, dan dalam membacanya harus benar, yaitu dalam ayat-ayat yang terkandung dalam surat Al-Fatihah, 7 ayat tetapi mengandung makna yang amat luar biasa. Kita simpulkan pada pertemuan kita pada kesempatan ini, ayat yang kita bahas pada ujungnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta kepada Allah suatu jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para sahabat, orang-orang meninggal dalam keadaan syahid, dan orang-orang soleh, bukan jalan orang-orang Yahudi dan bukan pula jalan orang-orang Nasrani, karena mereka berilmu tak beramal, atau mereka beramal saja tapi tak berilmu. Dan ditutuplah surah Al-Fatihah ini dengan amin, ya Allah kabulkanlah, karena memang Nabi menyampaikan, apabila kamu selesai membaca surah Al-Fatihah lalu kamu ucapkan amin, maka Allah akan mengabulkan permohonanmu. Dan siapa yang sesuai aminnya dengan amin malaikat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka tentu saja setelah mengetahui ini, betapa nikmatnya kita membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.